مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bagaimana kita bisa bertahan dalam berhijrah? Sedangkan hijrah itu pengusiran maksiat, hijrah itu rasa capek dan rasa sakit. Hijrah itu kita harus bertaruhkan semuanya dari tenaga, waktu, harta, bahkan nyawa kita sendiri. Nah, bagaimana kita agar konsisten dalam berhijrah? Yang pertama, ikhlas dan jujur kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 218 tentang orang-orang yang berhijrah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu yang mengharapkan rahmat Allah. Mereka tidak mengharapkan pujian. Mereka tidak mengharapkan eksistensi dari circle-nya, lingkungan kerjanya, di keluarganya. Ingat, bukan tidak eksis, tapi bukan itu tujuannya. Bukan tidak terkenal, tapi bukan keterkenalan yang menjadi tujuan mereka. Simpelnya, mereka tidak mengharapkan validasi dari lingkungan mereka. Kenapa bisa begitu? Karena mereka itu ikhlas. Maka apa kata Nabi untuk orang yang ikhlas? Kalau kita tempatkan di mana saja, dia nggak peduli. Mau disuruh apa aja, dia nggak peduli. Mau ditempatkan arah depan, samping, belakang, mau dicadangkan, nggak peduli. Kenapa? Karena dia cuma mengharapkan rahmat Allah. Nah, yang kedua, kita berhijrah sampai kapan? Kita tidak berhijrah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Kalau kita hidup 15 tahun yang akan datang atau 30 tahun yang akan datang, kita akan berhijrah sampai hembusan nafas kita yang terakhir. Oleh karena itu, jadilah pelari maraton, bukan menjadi sprinter. Yang jadi masalah kebanyakan orang-orang yang berhijrah itu awal-awalnya semangat, apapun dia baca, semua dikejar. Kemudian dipraktekkan, bukan dipraktekkan, didakwahi semua keluarganya. Dikumpulin tuh semua keluarganya. Seperti Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ya benar, Nabi mengumpulkan berdakwah selang beberapa tahun. Beliau eksis dengan mereka. Hingga Allah berfirman dalam surat Isra ayat 106. Wa Qur'anam faraknahu litak'ara'ahu 'alan nasi 'ala mukus wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami turunkan beransur-ansur. Agar apa? Agar Anda, wahai Muhammad, membacakannya kepada manusia sesaat demi sesaat, potongan demi potongan, perlahan-lahan, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mukes ada jedanya. Wa nazalnahu tanzila. Dan kami turunkan secara beransur-ansur, bertahap-tahap, khususnya dalam belajar dan pengamalan. Karena kan belajar harus mengamalkan, otomatis harus berjalan paralel dengan pengamalan. Jadi kalau belajarnya bertahap, pengamalan harus mengikuti proses dalam belajar. Makanya ketika para ulama mengatakan belajar yang bertahap, mereka menggunakan hadis, tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam sebuah kondisi, kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Jadi bertahap dalam belajar, khususnya dalam berhijrah, dinyatakan para ulama kelemah lembutan dalam berproses. Namun ketika kita hijrahnya nggak lemah lembut, kita injak gas, semua ditabrak, semua gerasah gerusuk. Lalu apa yang terjadi? Ketabrak, hancur semuanya. Nah itu tadi kenapa harus bertahap dalam pengamalan. Karena ilmu itu bukan teoritis, ilmu itu bukan teorika. Ilmu itu dapat diamalin, dapat ilmunya lalu diamalkan. Baru kita istiqamah dalam berhijrah. Kalau nggak diamalkan nggak akan bisa. Itulah kuncinya sukses hijrahnya para sahabat.
Sebagaimana dikatakan Utsman bin Affan, kita dulu belajar pada Nabi 10 ayat, 10 ayat, dan kita tidak melangkah ke ayat ke-11 sampai kita sudah mengamalkan 10 ayat tersebut. Jadi cukup pelan-pelan, tapi pasti baru kita sukses untuk berhijrah.